Nusantara ini berhutang besar pada dai-dai yang datang di berbagai zaman. Ada yang datang di abad pertama Hijriyah dengan suratnya Maharaja Indrawarman untuk Umar bin Abdul Aziz. Ada yang datang di abad-abad berikutnya sampai berdiri kesultanan di ujung utara Sumatera namanya Samudra Pasai. Tapi yang akan kita bahas ini dalam teori saya, dia adalah gelombang keempat dakwah Islam di Nusantara. Gelombang keempat ini digawangi oleh para tokoh yang kemudian hidup di tengah cerita tutur masyarakat Jawa disebut sebagai Wali Songo. Apakah mereka tokoh historis ataukah legenda? Saya menyampaikan sebagian besar sejarawan sepakat mereka tokoh historis. Ada, tetapi berbagai cerita tutur yang berkembang di masyarakat sudah sampai level mitos. Sudah sampai level yang kemudian terjadi penyimpangan-penyimpangan, penambahan-penambahan, pengurangan-pengurangan, ataupun salah interpretasi terhadap beberapa naskah lama seperti naskah-naskah Babat. Nah, kalau ditanya, apakah ada bukti sejarah atau artefak sejarah yang membuktikan bahwa mereka ada? Ada. Apakah ada naskahnya? Ada. Naskah pertama namanya Handboek van Bonang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di Leiden University itu ada library, ada perpustakaannya Leiden Bibliotheek itu, yang kemudian di situ tersimpan 2 buah naskah yang lalu diberi nama oleh museum ini sebagai Handboek van Bonang. Handboek van Bonang bahasa Inggrisnya The Book of Bonang. Buku dari Bonang. Naskah A dan naskah B. Schrike itu meneliti tentang kedua naskah ini. Kesimpulan Schrike, seorang orientalis, santai mawon Thomas, aku ora njaluk lho ya. Oh, didhawuhi panitia. Kandhani panitiane sesuk meneh ra ngene iki ngono. Sok jenengan sik repot kan mesake. Dados Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Schrike ini menyimpulkan apa isi Handboek van Bonang. Naskah ini dirampas oleh Cornelis de Houtman ketika mendarat di Tuban tahun 1596 dalam misi VOC mencari rempah-rempah. Dalam misi Belanda mencari rempah-rempah tahun 1596, dia kemudian lihat ada naskah kuno di sebuah rumah adipatinya, lalu kemudian itu diminta, dirampas, lalu dibawa ke Belanda. Handboek van Bonang terdiri atas 2 naskah. Naskah A, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, isinya notulensi pengaosan. Notulensi pengajian. Pengajiannya sinten? Schrike menyimpulkan kemungkinan ini adalah ajaran-ajaran orang yang bernama Kangjeng Sunan Bonang kepada murid-muridnya, ini yang nyatet murid-muridnya. Naskah yang B itu berisi notulensi rapat Dewan Wali Songo. Dewan Wali Songo membahas apa? Membahas aliran-aliran sesat dan bahayanya. Jadi luar biasa, zaman itu dakwah itu begitu tertata sampai ada yang namanya notulensi pengajian dan notulensi rapatnya para wali. Ini Handboek van Bonang. Jika ada yang mengatakan Wali Songo enggak ada buktinya, ada 1 Handboek van Bonang. Yang kedua, di Museum Ferrara di Italia ditemukan 1 gulungan lontara, naskah lama yang ditulis di atas daun rontal. Ron itu artinya daun, tal itu artinya pohon. Pohon apa? Pohon itu loh, apa namanya? Palem yang ada buahnya kecil-kecil. Bukan talok, palem kok. Palem tinggi, woy nyapa nika jenenge? Kolang kaling. Ental. Orang tadi namanya ental. Oh, ini Lamongan.
Jenjenje. Oh iya, namanya pohon ental kalau di Lamongan. Kalau di Solo namanya apa ya? Siwalan. Yes. Siwalan. Nah, ini pohon siwalan. Daunnya itu kalau dikeringkan bisa untuk nulis. Untuk nulis. Jadi kertasnya maksudnya. Jadi ini terbuat dari daun siwalan, di situ ada tulisan-tulisan. Di Museum Ferrara ini gulungannya besar. Kemudian disebut sebagai keropak Jawa atau keropak Ferrara, artinya gulungan naskah dari Jawa yang ada di Museum Ferrara Italia. Apa isinya? Keropak Ferrara, Bapak Ibu, ternyata isinya notulensi pengajian juga. Yang ini berasal dari Gresik, notulensi pengajian seorang tokoh besar namanya Maulana Malik Ibrahim. Jadi ada dua naskah sudah, Handboek van Bonang, Keropak Ferrara atau Keropak Jawa. Naskah ketiga membuktikan keberadaan Wali Songo adalah Pustaka Pusaka Keraton Yogyakarta. Namanya Serat Wali Sana. Serat Wali Sana. Ditulis diperkirakan pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo tahun 1613 sampai 1645. Ini Serat Wali Sana. Kenapa disebut Wali Sana? Kata wali itu artinya penguasa, sana itu artinya tempat. Mereka penguasa tempat-tempat tertentu, wilayah tertentu. Atau juga wali sana. Sana itu artinya pujian. As-sana itu artinya pujian, bahasa Arab. Maka wali sana artinya orang-orang yang kemudian terpuji. Yang kemudian di tengah masyarakat dijunjung sebagai para panutan. Nah, kata Songo, Wali Songo, ini memang hitung-hitungan dibuat di zaman kemudian. Apakah jumlah mereka exactly hanya 9 orang, diperkirakan lebih, atau kalau mau dianggap 9 orang, maka 9 orang ini gelombang demi gelombang, beda generasi, yang kemudian setiap zaman, setiap generasi, ada 9 tokoh yang paling menonjol. Wallahu a'lam bis-shawab. Ya, kalau Serat Wali Sana, maka dia menyebut pada posisi dia adalah penguasa-penguasa wilayah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu sumber paling otentik ini Serat Wali Sana gitu kan, itu naskahnya tebal. Kalau dibaca itu bikin haus, maka minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup ini dulu. Masya Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam Serat Wali Sana ini tercantum kiprah dari para tokoh ini di dalam dakwahnya di Jawa. Dan harap diketahui berdasarkan penelitian terbaru, kemungkinan besar mereka semua sangat sedikit yang asli Nusantara. Semuanya ini impor. Semua ini tokoh yang sangat punya azam, tekad kuat luar biasa untuk dakwah sampai berani mengarungi lautan berbulan, bahkan bertahun-tahun demi sampai ke tanah Nusantara ini supaya kemudian bisa berdakwah. Orang pertama yang disebut dalam Serat Wali Sana adalah Maulana Malik Ibrahim. Berdasarkan penelitian terbaru, asal orang ini Azerbaijan. Di mana Bu Azerbaijan? Azerbaijan itu Turki ke timur sedikit naik ke utara. Perbatasan antara Asia dengan Eropa. Azerbaijan. Tebih sangat. Orang ini belajar di Mesir. Ini pengembaraan ilmiahnya dia belajar di Mesir. Di Mesir dia bergaul dengan para fellahin. Fellahin itu petani-petani Sungai Nil. Dia mempelajari bukan cuma ilmu agama tapi juga ilmu pertanian. Kenapa? Ada kemungkinan Maulana Malik Ibrahim membaca catatannya Ibnu Battutah tentang Nusantara. Sebuah tempat yang kemudian
bagian paling barat disebut Pulau Sumatera. Jadi dia mau nulis samudra, itu karena bahasa Arab nulis samudranya itu pakai huruf to, Sumatera. Nah itulah yang kemudian ketelah sampai sekarang namanya menjadi Sumatera. Itu dari kata samudra, nama kerajaan di ujung utara Sumatera, ditulis oleh Ibnu Battuta sebagai Sumatera, lalu orang Arab melafalkan Sumatera. Lalu kemudian menjadi Sumatera, seperti yang kita kenal sekarang. Kepada kisah tadi. Jadi Maulana Malik Ibrahim ini belajar di Fellahin. Karena kemungkinan dia membaca naskah Ibnu Battuta tentang Nusantara. Kenapa nama Nusantara itu nama lainnya adalah Andalas. Karena ketika itu Ibnu Battuta melihat Nusantara itu mengingatkan dia kepada tanah yang terletak di seberang tanah kelahirannya. Ibnu Battuta orang mana? Orang Maroko, Tunisia. Seberangnya mana? Andalusia. Berbukit-bukit, bergunung-gunung, hutannya asri. Sumatera juga seperti itu. Maka dia sebut sebagai Andalas untuk mengembari Andalus. Sementara di catatan Ibnu Battuta juga disebutkan di sebelah timurnya Andalas itu ada pulau namanya Yawah. Pulau Jawa. Dulu disebut Jawa Dwipa, Jawa Dwipa, tanah yang subur penuh dengan rumput-rumputan yang bijinya bisa dimakan. Namanya padi. Di timur itu ada jazirah banyak raja-rajanya, maka disebut sebagai Jaziratul Muluk, jazirah raja-raja. Maka menjadi kita sekarang menyebutnya Maluku, Jaziratul Muluk, Maluku. Sebelah timurnya itu ada jazirah yang nyuwun sewu para penduduknya saat itu banyak yang belum pakai pakaian. Maka disebut oleh Ibnu Battuta sebagai Jaziratul Uryan. Kata Uryan artinya telanjang dalam bahasa Arab. Maka Ketelai kemudian di zaman Orde Baru disebut sebagai Irian. Ini nama-nama dari Ibnu Battuta. Nah, karena mungkin Maulana Malik Ibrahim ini mempelajari, yang namanya Yawah itu banyak tanaman padi, maka dia belajar pertanian. Lalu dia mengembara ke timur, naik kapal Bu, dari Mesir, gitu ya. Kemudian lewat Laut Merah, kemudian menyusuri Teluk Arab, gitu ya. Terus ke timur, melalui Gujarat, gitu ya, transitnya itu, kemudian transit di Pasai, dari Pasai ke selatan, transit di Banten, Banten ke timur, transit Tuban, itu Bani Jawa neng, kata dia, kok ada pengen tempat yang lebih strategis. Ke timur nyusur, sampailah beliau di Gresik. Mendarat di situ beliau menemukan kerajaan Majapahit yang porak-poranda. Kenapa kok porak-poranda? Karena terjadi perang namanya Perang Parekrek. Kenapa disebut Parekrek? Karena rek sing menang ra cetha. Antara Bre Wirabumi dengan Wikramawardhana, ini perangnya enggak habis-habis. Wikramawardhana kedudukannya di Trowulan, Mojokerto. Bre Wirabumi ini ada yang mengatakan Kediri karena dia dulu Bredaha, tapi ada yang mengatakan dia pindah ke Lumajang. Perangnya di sekitar situ dan itu habis-habisan. Perang saudara yang luar biasa yang membuat rakyat sampai ketakutan pada lari ke pegunungan, sawah-sawah terbengkalai sehingga Majapahit dilanda krisis pangan yang hebat. Pangan langka, harganya mahal. Maka begitu Maulana Malik Ibrahim mendarat, apa yang beliau bikin pertama Bu? Bukan pesantren. Yang dibikin pertama bendungan sama nyetak sawah. Nyetak sawah, ngajak penduduk sekitar, ayo mbok saya diewangi. Damel menapa menika damel sabin. Untuk apa? Nanam padi secara teratur. Karena dulu sebelum Maulana Malik Ibrahim datang, nanam padi menika, padine Mojopahit itu padi gogo, kering. Dan itu tidak setahun panen sekali.
Di pertanian sawahnya Maulana Malik Ibrahim setahun bisa panen 2 kali. Makin banyak yang bergabung, lama-lama mereka akrab dengan Maulana Malik Ibrahim. Terus ya akhirnya kan lama-lama lihat, Maulana Malik Ibrahim ini kok sedina ping 5 madhep ngulon jengkang jengking. Iki kayak ngopo, gitu kan? Maka ditanyakan, Kanjeng Wong Agung, apa yang panjenengan lakukan? Kok setiap waktu itu menghadap ke barat, sedekap, terus jengking gitu. Itu sedang apa? Manembah, saya sedang beribadah. Kepada siapa? Kepada pencipta alam semesta. Asmani pun Allah. Loh menika agami menapa? Agami Islam. Maka kemudian Islam ini diterima oleh orang-orang yang bekerja pada Maulana Malik Ibrahim ini. Luar biasa. Qadarullah, falhamdulillah, pada saat itu di bawah pemerintahan Maharani Suhita di Majapahit, ada Muhibah Laksamana Cheng Ho. Laksamana Cheng Ho, ini sekretarisnya namanya Mahwan. Mahwan ini seorang muslim yang soleh, yang hebat. Maulana Malik Ibrahim menemui Mahwan. Apa yang dilakukan Maulana Malik Ibrahim? Saya melihat Anda orang China yang insya Allah ngerti soal tanaman padi. Oh, kami mayoritas berasal dari Yunan dan di sana sawah-sawahnya luas. Mbok saya dibantu, sampean lah muslim, saya juga muslim, saya lagi dakwah di sini. Bantu yo, bantu apa? Bikin sawah, kerahkan prajurit-prajurit jenengan untuk bikin sawah bantu saya antara Gresik, Lamongan sampai Tuban ini. Kata Mahwan, oke. Kata Maulana Malik Ibrahim, syekh, terima kasih. Akhirnya betul dibikin sawah-sawah dan ini dididik semua petani-petaninya oleh Maulana Malik Ibrahim. Akhirnya Maharani Suhita menganugerahkan gelar pun angslub. Menganugerahkan gelar Wong Agung kepada Maulana Malik Ibrahim ini. Jadi dia dihormati sebagai Wong Agung Majapahit di Gresik. Perlahan-lahan dakwah dikenal. Salah satu cerita dalam serat Wali Sana menarik karena datang seorang lain dari tanah yang jauh, dari Maghrib. Maghrib niku pundi? Maghrib niku saderenge ngisak niku. Maroko. Kenapa disebut Maghrib? Karena itu dulu dianggap tanah paling barat tempat tenggelamnya matahari. Beliau orang Maghrib, sukunya suku Berber, Sub-Sahara. Kulitnya hitam, kulitnya agak kehitaman, badannya gede. Maulana Maghribi pertama tiba di Jawa. Jadi Ustadz Abdul Somad itu cuma napak tilas. Ini ada yang kemudian bayangkan dari Maghrib, dari Maroko gitu ya, sampai ke Jawa. Menemui Maulana Malik Ibrahim, Maulana Maghribi menikah kemudian diarahkan oleh Maulana Malik Ibrahim untuk dakwah di bidang ruqyah. Jawa niki kathah tukang santet, kathah dukun, kathah tempat angker, kathah serem-sereme. Monggo jenengan ruqyah semuanya. Maka beliau dianggap peruqyahnya tanah Jawa. Lucuna Maulana Maghrib ini mboten saged dahar sekul. Kalau makan nasi perutnya perih, Pak. Sama jenengan kalau makan roti perutnya perih, gitu. Kalau enggak makan nasi belum makan. Beliau kalau belum makan roti belum makan. Nah, bingung, neng kene orang glepung gandum, tidak ada tepung terigu, maka apa yang harus dilakukan? Oh, ini ada tepung beras dari Maulana Malik Ibrahim dibikin roti. Bikin roti Arab tapi pakai tepung beras. Dadine kaya napa, Presa? Penjenengan, nyun sewu kalau di Keraton Surakarta masih ada ngapem. Ngapem masih ada. Apemnya cilik apa gede? Hah? Kecil. Oh, berarti sudah tidak soheh. Penjenengan kalau ngapem, lihat ngapem di Keraton Ngayogyakarta Diningrat. Itu
gitu ya, apemnya gedene segini. Ngeblok hari pertama, hari kedua dibikin apem, apemnya itu besarnya blebak begini. Besar. Karena itu dulu adalah khubz, roti Arab. Presong ya roti Arab kayak apa? Yang dicemoli itu, gede, bunder. Tapi karena di Jawa tidak ada tepung syair ataupun gandum, maka pakai tepung beras. Orang India lihat itu kemudian mereka bilang appam. Appam itu artinya kue belebak itu. Appam. Kalau lihat pipi tembem, pipinya appam. Nah itu kemudian yang dipakai bekal oleh Maulana Maghribi kemana-mana. Makme apem. Ora iso makem sego. Peri nang weteng. Masya Allah. Maulana Maghribi kedua itu datang beberapa ratus tahun kemudian. Ingat tentang Maulana Maghribi pertama nggak bisa makan nasi, dahare, apem. Akhirnya beliau melanjutkan tradisi apem itu. Nah, maka di Klaten ada Ki Ageng Gripik yang kemudian Yakowiyu, itu adalah Maulana Maghribi kedua. Maka orang Jawa itu mau nyebut Maulana Maghribi susah, Gripik. Gitu ya, maka tradisinya adalah apem. Ya, Yakowiyu, wonten Klaten menika. Ini adalah Maulana Maghribi kedua, orang Maroko kedua yang sampai ke Nusantara. Maka Maulana Maghribi pertama tadi keliling itu, ngalah ke dukun-dukun, akhirnya pada syahadat, ngalahkan tukang santet pada syahadat, nyembuhkan orang-orang yang kena sihir, kena tenung, kena santet pada syahadat, Masya Allah. Datang yang berikutnya yang dicatat dalam serat wali sana, namanya Maulana Ahmad Rahmatullah. Asalnya dari, menurut Babat, itu asalnya dari Cempo. Nek cempe cili. Cempo itu mana? Nah, para ulama dulu bingung menginterpretasikan cempo, para sejarawan. Cempo itu mana ya? Apakah Campa di Kamboja? Di Kamboja ada daerah namanya Campa. Di situ memang masih ada kampung muslim, tapi Islamnya aneh sekarang. Anehnya masyarakatnya itu kalau sholat, itu enggak sholat. Mereka bayar kepada kaume untuk nyolatke. Kalau bulan Ramadan juga begitu, mereka tidak puasa. Neng mereka bayar kepada kaume untuk puasa. Pokoknya jadi wong Islam neng kono iki kepenak. Apa-apa diwakili ustate. Poso diwakili ustate. Sholat diwakili ustate, garim bayar. Itu nanti jenengan bisa lihat di YouTube Islam di Campa. Ataukah Cempo yang dimaksud itu sebenarnya bukan Campa di Kamboja, tapi Jempa ada di Aceh. Nah Jempa di Aceh pada masa itu berkembang selain Pasir sebagai salah satu tempat transit para ulama yang akan naik haji maupun yang pulang haji. Itu di situ ada banyak ulama berkumpul untuk kemudian berdiskusi, ngaji, belajar berbagai macam ilmu. Itulah kenapa Aceh disebut Serambi Mekah, karena dulu itu pangkalannya orang yang mau naik haji, transitnya di situ. Nah Maulana Ahmad Rahmatullah kebertepatan adalah saudara ipar dari Raja Brawijaya, Kertawijaya alias Brawijaya V. Maka kemudian dia diberi kedudukan perdikan di Ampel Denta di Surabaya. Apa yang didirikan pertama kali oleh Maulana Ahmad Rahmatullah juga bukan pesantren, tetapi sekolah tata negara. Jadi guru PPKN. Sekolah tata negara di Ampel Denta. Ini strategis, kenapa? Yang sekolah ke Ampel Denta kemudian adalah para pangeran dan putra-putra bangsawan Majapahit. Sekolah ke situ karena para dang acarya banyak yang tewas, gugur pada perang Parekrek itu tadi, sehingga kemudian mereka anak-anak bangsawan disekolahkan ke Ampel Denta karena dianggap Maulana Ahmad Rahmatullah adalah pakar ilmu tata negara yang mumpuni. Mula-mula belajar tata negara, lama-lama sama, lihat Kanjeng Sunan Ampel kok setiap pagi, siang, sore, petang, malam itu ngadep ngulon, jengkang-jengking kata mereka.
Oh itu namanya sholat. Sholat menika menapa? Sholat menika tegese connection. As-sholatu as-silah. Yang namanya sholat itu koneksi. Kok koneksi? Nggih, jenengan nek handphone tidak ada koneksi, tidak ada kuota, niku mengiso nge-game offline. Neng kalau ada koneksi, oh itu aplikasinya aja bisa diupdate. Dan kita bisa melakukan banyak hal kalau terkoneksi. Makanya kita ini harus sholat, karena sholat itu koneksi. Jenengan nek ora sholat, koyo handphone, ora ono sinyale. Dan as-sholatu as-silah. Yang disebut sholat itu penyambung as-silah. Oh mekaten. Lalu para pangeran ini perlahan-lahan sebagian masuk Islam. Kangjeng Sunan Ampel tidak maksa-maksa. Yang datang berikutnya ada orang Palestina, namanya Maulana Usman Haji. Sama anaknya masih kecil, namanya Sayyid Ja'far Shadiq. Datang mendarat di Ampel Denta, konsultasi sama Maulana Ahmad Rahmatullah. Kemudian Maulana Ahmad Rahmatullah nulis surat rekomendasi kepada Raja Majapahit. Apa? Ini loh ada orang dari tanah Palestina, tanah yang sangat jauh, dan ia ahli perang, ahli militer, ahli keperjuritan. Saya rekomendasikan dia untuk jadi pelatih prajurit Majapahit. Datanglah kemudian yang namanya Maulana Usman Haji ke Majapahit, diangkat menjadi pelatih tentara Majapahit. Tentang Maulana Usman Haji bisa dikonfirmasi bukan cuma di Serat Wali Songo, tetapi di sebuah buku yang ada di Gelgel, Kerajaan Karangasem Lama di Bali. Raja Gelgel, Raja Kresna Kepakisan dari dinasti Dalem Waturenggong itu berkunjung ke Majapahit. Dalam catatan di sana ketika pulang ke Gelgel, pulang ke Bali, itu dia disertai oleh 60 orang prajurit dari Majapahit, hadiah Raja Majapahit. 60 prajurit ini semuanya nyama selam. Nyama artinya saudara, selam artinya Islam. 60 muslim pertama di Bali adalah para prajurit Majapahit yang menyertai Raja Gelgel ke Karangasem. Dan mereka prajurit terbaiknya, kesatuan elit Majapahit semuanya muslim. Kenapa? Karena trainer militernya namanya Maulana Usman Haji, atau yang dalam sejarah Dalem Waturenggong kemudian disebut sebagai Sunan Ngudung. Kenapa disebut Ngudung? Karena pakai sorban dan suka menutupi wajahnya. Kekudung, kata orang Jawa. Beliau itu suka kekudung. Putranya Maulana Usman Haji diperintahkan berdakwah di Pantai Utara. Karena dia kangen sama tanah kelahirannya, maka ketika bikin masjid, dia namai masjidnya itu dengan nama Masjid Suci di tanah kelahirannya, namanya Masjid Al-Aqsa. Kota yang dia bangun kemudian diberi nama dengan nama kota tempatnya lahir, kota sucinya umat Islam, yang pada waktu itu sebutannya terkenal sebagai Al-Quds, kota Yerusalem alias kota Baitul Maqdis. Nah karena waktu itu sebutannya Al-Quds, maka dia juga beri nama kota di pantai utara ini sebagai Al-Quds. Karena orang Jawa itu kalau nyebut Al-Quds, rodo dadak nyekluk, susah gitu ya, maka kemudian orang Jawa nyebutnya Kudus. Maka di Kudus itu ada makanan terkenal itu jenang. Nama jenangnya Mubarok. Kenapa kok Mubarok? Karena ilal masjidil aqsal ladzi barokna haulahu. Ini aku ya duta kuliner Kudus bareng. Masya Allah. Yang datang berikutnya namanya Aliyuddin dan Taqiyuddin, ulama kakak beradik. Ini dakwahnya di mana? Di pesisir, di pelabuhan-pelabuhan. Yang namanya pelabuhan itu karena dulu itu pakai angin, kalau mau berlayar itu kadang-kadang nunggu angin itu berbulan-bulan. Kan nganggur racetho. Nah itulah yang didakwahi. Ketika mereka kemudian semakin berkembang dakwahnya, itu kadang-kadang nunut kapal-kapal itu ke pelabuhan-pelabuhan lain di Nusantara, sehingga mereka menjadi dai yang menyebarkan Islam di kota-kota pantai menikah. Sampai didengar oleh para raja dan para sultan di berbagai wilayah. Yang datang berikutnya
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ada lagi namanya Maulana Ishaq. Nah, pakai qaf. Maulana Ishaq adalah putra Maulana Ibrahim As-Samarkandi dari Samarkand, Tajikistan. Uzbekistan. Pokoknya Kistan itu. Di Asia Tengah. Jauh itu. Jauh kata orang Jawa Timur. Tapi Jawa Timur sebelah tengah. Jadi kalau di Jombang pedes banget itu pedes. Tapi kalau ke Malang pedes. Beda. Kita bahasa Jawa ini kaya dialeknya. Nadanya aja beda-beda. Tapi saya paling seneng itu selain Solo, Jogja, itu nada Magelang. Jadi kan tahu bahasa Jawanya orang Magelang. Juk nek ngoten niku dos pundi nggih, pripun nggih. Kula njuk terus kedah pripun nggih. Saya tuh seneng kalau dengar orang Magelang ngomong itu. Di Magelang itu enak banget dadi inu. Loro banget dadi loru. Jadi berubah vokal. Dawa banget tadi dawi. Nek dawi kene ana dawi. Masya Allah. Kembali ke jalan yang benar. Maulana Ishaq itu kata orang Jawa, kata Serat Walisono, putranipun Syekh Ibrahim Semarkondi. Asmoro Kondi. Asmoro Kandi. Dari Samarkand ini kemudian berdakwah di ujung timur Pulau Jawa namanya Belambangan, bahkan menikahi putri Belambangan, melahirkan seorang putra. Di Dewi Sekardadu Belambangan ini melahirkan seorang putra yang kemudian putra ini menjadi disebut Raden Paku dan kemudian mendirikan dakwahnya di Gresik, melanjutkan Maulana Malik Ibrahim yang sudah meninggal. Namanya Sunan Giri. Sunan Giri ini seorang alim yang sangat waskito. Faqih yang sangat dahsyat. Beliau gitu ya, yang menjadi Sultanul Ulama pada zamannya. Disebut Sultanul Ulama bahkan oleh Tom Pires, pengelana dari Italia. Sunan Giri ini disebut sebagai pausnya Islam di Jawa. Karena kalau di Eropa raja-raja itu tidak sah kalau belum dilantik sama paus. Sementara di Nusantara, raja-raja itu belum dianggap sah kalau belum disahkan Sunan Giri. Syukran ya Rabbi, syukran.